Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan hukuman mati ditunggu dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar. Pernyataan Burhanuddin soal hukuman mati itu juga bukan merupakan wacana belaka. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menanti taring Kejaksaan Agung dalam persidangan. Kasus korupsi Jiwasraya dilakukan oleh 6 terdakwa dengan total kerugian negara mencapai 18,3 triliun rupiah, tersebar di seluruh tanah air. Tim Kejaksaan Agung dengan didampingi oleh Kejati Banten melakukan penyitaan ribuan aset bidang tanah hasil korupsi asuransi Jiwasraya milik terdakwa Beni Cokro Saputro dan Heru Dayat di sejumlah wilayah di Provinsi Banten. Barang rampasan di Banten atas perkara korupsi asuransi Jiwasraya paling banyak diantaranya di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, hingga Kabupaten Lebak. Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Elan Suherlan mengatakan, hingga kini pihaknya masih melakukan survei dan penelusuran pada barang rampasan negara yang berada di wilayah Banten. Dari yang tadi disampaikan di 6 kecamatan itu, saat ini jumlah yang telah disurvei di Kabupaten Lebak yang berada baru di Kecamatan Rangkas Bitung sebanyak 136 bidang. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka kemungkinan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, termasuk kepada terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menunggu janji Sang Jaksa Agung di penuntutan kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, hukuman mati bisa diberikan dalam penuntutan berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Saya minta Jaksa Agung untuk menerapkan kehendaknya itu tidak hanya lip service dan dilakukan tuntutan hukuman mati terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengulangan korupsi di Jiwasraya maupun di Asabri. Dan itu tetap harus dilakukan tuntutan, soal nanti hakim mengabulkan atau tidak, setidaknya kehendak dan semangat untuk menuntut hukuman berat kepada koruptor itu telah dilakukan. Peluang hukuman mati bagi koruptor Asabri dan Jiwasraya karena kedua kasus mega korupsi ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tapi juga berdampak luas kepada masyarakat maupun prajurit. Jiwasraya, Asabri, ya, dan kasus-kasus lainnya itu kecenderungannya adalah merugikan keuangan negara yang lebih besar, ya, yang lebih besar, dan saya kira juga bisa berpengaruh terhadap sistem perekonomian negara. Nah, karena itu rasanya memang sudah ada dasar dan alasannya, ya, untuk menerapkan umpamanya Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, terutama pasal yang memberi pemberatan, yaitu Pasal 2 Ayat 2. Sebelumnya, wacana hukuman mati koruptor mencuat bagi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara atas kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang dilakukannya. Namun akhirnya Juliari hanya divonis 12 tahun penjara, ditambah denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ya, pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani dan juga ada pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Kang Asep dan Pak Arsul, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan langsung ke Pak Arsul. Pak Arsul, apakah memang sudah saatnya bahwa hukuman mati dijatuhkan kepada koruptor supaya kemudian ini tidak hanya menjadi lip service ataupun hanya sebagai gimmick belaka, Pak Arsul? Ya, kalau kita bicara sudah saatnya atau belum, ya, yang jelas hukum positif kita seperti yang tadi sudah disampaikan lewat Pasal 2 Ayat 2 itu memang membuka kemungkinan untuk dituntut dan kemudian divonis dengan pidana mati bagi terdakwa kasus korupsi yang korupsinya dilakukan dalam keadaan tertentu, ya.
Hanya persoalannya kemudian keadaan tertentu itu kan hanya kalau yang disebutkan di dalam penjelasan pasal 2 itu 3 keadaan, bencana alam, pengulangan, dan juga ketika krisis ekonomi dan moneter. Barangkali nanti Pak Kiai Asep Irawan bisa menjelaskan apakah penjelasan pasal 2 itu bersifat limitatif, eksklusif, atau inklusif. Sehingga ada keadaan-keadaan tertentu yang lainnya yang memungkinkan jaksa penuntut umum di dalam rekuisitornya untuk juga menuntut pidana mati, ya, dan juga hakim tentunya di dalam pertimbangannya kalau ini inklusif bisa kemudian menafsirkan lebih luas daripada sekedar yang disebut, ya, itu tidak begitu jelas. Kalau saya mencoba membaca termasuk risalah pembahasannya itu nggak jelas apakah keadaan tertentu ini bersifat inklusif atau eksklusif, ya. Nanti yang pernah jadi hakim ya Pak Asep itu mungkin bisa menjelaskan, ya. Jadi hemat saya ya itu karena kewenangannya sudah ada, sudah dibuka sebagai hukum positif, silakan digunakan. Tetapi tentu prinsip-prinsip proporsionalitas harus diperhatikan. Dan di atas semua itu hemat saya ya soal korupsi itu bukan cuma sekedar hukuman pidana penjaranya yang berat, tapi bagaimana kerugian negara itu bisa dipulihkan secara maksimal. Itu saya kira yang tidak salah pentingnya. Kang Asep, apakah memang selama ini belum ada kasus yang memenuhi kriteria agar koruptor itu dijatuhi hukuman, sehingga kemudian sepanjang sejarah kita belum pernah menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor? Ya, jadi tataran regulasi sudah disebut oleh Kiai Arsul ya, tapi tataran implementasi memang belum pernah ada, walaupun sejak KKN ya diserukan tahun 98 sampai saat ini belum pernah ada, baru juga ada maksimal seumur hidup. Artinya ketika persyaratan pasal 2 di penjelasan tadi ya, yang itu sebenarnya alternatif, boleh pilih salah satu. Nah, dalam pelaksanaannya, implementasinya sampai saat belum ada yang menerapkan, siapapun hakimnya. Ya, saya juga baru menerapkan sampai seumur hidup, ya, karena memang kondisi tadi, krisis moneter, tidak sedang dihadapi waktu itu. Kemudian sedang keadaan pandemi sekarang sudah bisa itu kan, itu sebenarnya yang sekarang yang ditafsirkan untuk bansos. Tapi karena dakwaannya pasalnya bukan pasal 2 tapi pasal suap, ya hakim tidak bisa menerapkan di luar dakwaan. Artinya apa? Kalau kejaksaan mendakwa dengan pasal 2, nah itu hakim bisa masuk. Cuma persoalannya kan, nah apakah kejadian yang sekarang lagi dihadapi oleh Kejaksaan Agung itu Jiwasraya mengganggu krisis moneter atau sedang pandemi, nah itu harus memang ditafsirkan oleh hakimnya. Nah, itu yang memang belum pernah terlaksana. Sepengetahuan sejarah hukum terhadap para koruptor, tidak pernah ada di Indonesia ini dijatuhkan hukuman mati, baru seumur hidup. Ya. Itu kasus juga korupsi bansos juga tidak termasuk kriteria itu, Kang Asep? Iya, karena bansos itu ya, maaf sekali lagi saya katakan, itulah kesalahan KPK, sudah jelas merugikan keuangan negara, bancakan anggaran, tapi kenapa didakwa dengan pasal suap? Hakim tidak bisa masuk ke pasal 2, karena dia adanya hanya pasal 5, pasal 11, 13, kan? Jadi hakim tidak bisa masuk di pasal 2. Oke, baik. Pak Arsul sendiri harapannya seperti apa? Harusnya kemudian mungkin dakwaannya yang lebih berat begitu disesuaikan dengan bukti-bukti atau bagaimana nih, Pak Arsul? Halo, Pak Arsul? Baik, tampaknya sambungan komunikasi kami terputus. Kita akan mencoba untuk memperbaikinya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog. Saya kembali kepada Pak Arsul. Pak Arsul, tapi kalau dari anggota DPR sendiri sepertinya harapannya seperti apa? Apakah kemudian memang lebih baik penegak hukum ini lebih tegas, gitu, sehingga kemudian pemberian hukuman mati kepada koruptor ini betul-betul terrealisasi begitu. Kalau misalnya tadi Kang Asep bilang ini masalahnya di dakwaan, kalau di kasus korupsi bansos, bagaimana Pak Arsul? Betul, jadi kan seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hukum positifnya itu memberikan pintu, ya. Tinggal kemudian pintu itu akan dipergunakan untuk masuk apa tidak, gitu ya, untuk membawa kepada pidana mati. Nah, ketika kemudian misalnya sebuah kasus korupsi itu yang katakanlah terjadi pada situasi keadaan tertentu itu, tetapi yang dipergunakan bukan pasal 2, kan tidak bisa kemudian ya dijatuhi pidana mati, karena pasal-pasal yang lain itu juga ada maksimal pidana penjaranya, yang itu bukan pidana mati.
Jadi sekali lagi ini sangat tergantung kepada surat dakwaan, betul yang dikatakan oleh Pak Asep itu ya. Bahkan kalau dakwaannya tidak ada menggunakan pasal 2 ayat 2, kan hakim tidak bisa juga kemudian memvonis dengan menggunakan pasal 2 ayat 2 karena tidak didakwakan. Kan masalahnya kan ada di Kang Asep, sekarang kalau kasus mengenai Jiwasraya dan Asabri, apakah kemudian bisa kemudian hakim masuk kemudian menggunakan pasal 2 ayat 2 hukuman mati diberikan kepada koruptor? Ya, kalau saya sih, sekali lagi kalau saya hakimnya ya, dan kemudian jaksanya pakai Arsul mungkin bisa masuk gitu. Karena apa? Jelas itu kan kerugiannya besar sekali. Ya perekonomian terganggu, nilainya sangat besar. Triliun itu bukan kecil. Nah tinggal hakim tadi yang disinyalir oleh Pak Arsul, bagaimana menafsirkan penjelasan itu. Apakah dengan keuangan sekian triliun itu asuransi itu menyebabkan perekonomian terganggu apa enggak? Nah situ hakim bermain di interpretasi. Kan hakim juga boleh penemuan hukum dalam arti menafsirkan ya ini dilakukan oleh ingat ada ayat 3-nya yang mengatakan apa coba ya, itu diulang, itu kan pelakunya mengulang kejahatan yang sebelumnya kan. Nah mungkin hakimnya bisa masuk di situ sekali lagi kalau memang hakimnya mau. Tapi kalau hakimnya nggak mau ya setidak-tidaknya seumur hidup lah gitu kan. Jadi sekali lagi yang penting sekarang tidak hanya wacana tapi realita laksanakan, tidak hanya dikaji tapi dieksekusi. Tinggal Jaksa Agung berani nggak sekarang. Nah artinya jangan hanya sambutan tapi nanti ketika kasus ini masuk dakwaan dengan pasal 2. Nah tinggal kita berharap nah hakimnya berani nggak masuk di situ. Baik, Kang Asep, Pak Arsul terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.